Aku gugup, tapi saat yang sama, aku memikirkan sesuatu seperti ini tak dapat terjadi pada orang sepertiku. Tidak mungkin aku hamil, tidak mungkin. Aku duduk seorang diri di toilet supermarket sambil memegang alat tes kehamilan. Sudah lewat seminggu aku tidak menstruasi. Aku membalikkan tes pack tersebut dan tak bisa berkata-kata. Temanku bertanya apakah aku baik-baik aja. Aku tak bisa bicara. Aku mengandung bayi di dalam diriku. Aku keluar dan menunjukkan tes kepadanya. Apakah kamu akan mempertahankannya atau melakukan aborsi adalah hal-hal yang ia katakan. Aku sangat terkejut dan tak tahu harus berbuat apa. Aku memanggil sahabatku. Aku tak mau menjadi seperti ini. Aku tak siap untuk memiliki anak. Aku bahkan tak bisa menjadi diriku sendiri. Apa yang akan ibuku katakan? Dia akan membunuhku. Itu semua berawal ketika aku bertemu dengannya. Dia yang membuatku merasa luar biasa. Kita bertemu secara online. Dia membuatku merasakan hidup dan diinginkan. Suatu malam kami pergi ke pesta dan kami mabuk. Aku tidak dapat mengingat banyak, tapi aku ingat sekali dia mengatakan bahwa itu akan baik-baik saja jika tidak memakai pengaman. Beberapa minggu kemudian, aku tidak menstruasi. Saat itulah aku mencoba tes. Selama aku hamil, aku tak dapat membantu kecuali berpikir mungkin aku harus menjaga bayi tersebut. Aku bertemu dengan temanku untuk bertukar pikiran mengenai pilihanku. Aku menangis padanya. Aku menangis tentang apa yang akan aku lakukan. Dia memelukku berjam-jam dan aku hanya memikirkan rasa malu yang aku rasakan. Keputusannya sudah jelas saat ini. Aku menghadiri terapi 3 kali seminggu untuk masalah kesehatan mental. Karena aku sama sekali tidak stabil secara finansial, aku memilih untuk melakukan aborsi. Aku hamil selama 8 minggu. Aku mual di pagi hari dan sangat kelelahan setelah berjalan sebentar. Keluargaku tak tahu kalau aku hamil, berpura-pura bahwa aku baik-baik saja dan tidak membuat itu baik. Tekanannya sangat buruk. Aku pulang dari kuliah dan hanya menangis. Aku tidak bisa menahan lagi dan memesan janji dengan dokter di klinik aborsi yang jauh. Aku tahu apa yang aku lakukan akan berat, tapi aku tahu itu akan sangat menyakitkan. Sehari sebelum perawatan, aku pergi ke toko bayi yang ada banyak pakaian dan mainannya. Aku ingin membeli boneka beruang untuk bayi. Boneka beruang itu berwarna putih dan tampak cantik. Boneka itu kecil tapi memiliki senyum yang lebar. Tak banyak yang bisa aku lakukan untuk mengalihkanku dari hal-hal itu. Hanya beberapa hal seperti menonton YouTube, jalan-jalan, dan menonton. Waktu-waktu sebelum aborsi merupakan salah satu waktu terburuk dalam hidupku. Kesehatan mentalku jatuh dan aku mulai menyakiti diri sendiri. Pada hari perawatan, resepsionis tersenyum kepadaku dan memberiku sesuatu untuk diisi. Suasana ruang tunggu begitu sunyi dan muram, penuh dengan perempuan seusiaku dan yang lebih tua. Kita semua tahu kenapa kita di sini dan kita semua menundukkan kepala berusaha agar tak melihat satu sama lain. Ini saatnya giliranku. Dokter memindaiku dan mengkonfirmasi bahwa aku hamil 8 bulan. Dia bertanya apakah aku yakin akan melakukan aborsi. Aku menjawab, iya. Dan kita mulai. Aku harus meminum 1 obat hari itu, dan 4 lainnya pada hari berikutnya. Aku sudah diberitahu bahwa aku akan pendarahan sangat banyak selama beberapa hari ke depan, dan bayi akan keluar pada saat itu. Rasa sakitnya sangat mengerikan. Aku tak bisa berjalan dengan benar. Berparing pun sangat menyakitkan, dan duduk juga menyakitkan seperti yang diperkirakan. Aku mengalami pendarahan yang sangat banyak. Aku terus bolak-balik ke toilet, berpikir bahwa bayinya akan keluar dan kemudian dalam 1 detik, bayinya keluar di toiletku. Aku menangis dan menangis itu memukulku. Setelah selesai, aku menyingkirkan bayi itu dan aku sangat tertekan. Setelah itu aku menyakiti diriku sendiri, benar-benar rasa bersalah yang amat buruk. Dan malu yang aku rasakan setelah melakukan aborsi itu sangat berat untuk dijelaskan.
Selama 10 bulan yang bisa kupikirkan hanyalah bayi itu. Berapa umurnya? Apakah dia laki-laki ataukah perempuan? Apakah dia akan mirip denganku? Aku tak memberitahu ayahku sampai setelah itu terjadi, dan dia kesal karena aku tak datang kepadanya. Dia ingin membantuku dan mendukungnya semampunya. Setahun kemudian, aku masih berjuang untuk memahami apa yang terjadi. Aku tahu itu bakal sulit bagi ayah. Kami hancur bersama karena ini. Itu payah, tetapi seiring waktu aku telah mampu mengambil langkah mundur dan berpikir. Ada hari-hari ketika semua yang aku lakukan hanyalah menangis tentang bayi. Tapi aku berada di tempat di mana aku bisa merasakan diriku semakin kuat. Aku harap ceritaku membuat kalian berpikir 2 kali sebelum berhubungan badan, dan berpikir juga mengenai aborsi. Kesedihan, kemarahan, kesalahan, rasa malu dan kehilangan serta beberapa emosi yang datang karenanya.